Oke, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Perancangan Arsitektur 2. Sebelum penjelasan dan segala macam, kita cek di RPS dulu. Hari ini kita harusnya melakukan apa. Jadi hari ini tanggal 8, kita bicara tentang tugas 2. Namun karena tanggal 1 Februari kemarin libur, maka asistensi dan presentasi akan dilakukan hari ini sebelum ada penjelasan ke tugas 2. Memang sempat kemarin ada sedikit misunderstanding, terutama dari saya, terutama di kelas A juga. Saya pikir sudah sampai ke tugas 3, kepala saya kecepatan. Jadi hari ini masih kita bicara di tugas 1, tentang pemetaan dan aktivitas. Kita akan review singkat, kemudian nanti ada penjelasan tentang tugas 2. Tugas 2 sebenarnya berkait erat dengan tugas 1. Kalau tugas 1 lebih kepada pemetaan, kemudian interpretasi kalian terhadap efektivitas ruang, maka di tugas 2 kalian sebenarnya mereview atau melihat kembali interpretasi dari kalian terhadap efektivitas ruang, namun didasarkan pada ukuran-ukuran. Jadi ukuran ruang, ukuran perabot, dan jalur sirkulasi. Jadi interpretasi kalian terhadap efektivitas ruang apakah benar-benar tepat, artinya intuisi kalian benar-benar tepat, atau ada beberapa hal yang sebenarnya nggak ada masalah, namun ternyata ketika dicek terhadap ukuran uang, terhadap sirkulasi, terhadap perabot, ada permasalahan. Atau mungkin secara efektivitas ruang tidak ada masalah, namun ketika melihat ukuran perabot dan aktivitas, kemudian kaitannya dengan kenyamanan, mungkin itu akan muncul permasalahan. Oke. Itu penjelasan kegiatan kita hari ini. Saya stop share, saya masuk ke review ini. Memang yang saya tampilkan di sini baru kelas A. Nanti silahkan teman-teman mahasiswa yang kelas B, C, dan D tolong dipersiapkan, ada 1, 2, sampai 3 lah, sekitar 3 mahasiswa untuk mempersiapkan tugasnya untuk kita diskusikan. Artinya review di sini bukan untuk menyalahkan atau menghakimi, bukan, tapi kita benar-benar melihat apa yang sudah kalian kerjakan, terus kita melihat pemetaannya apakah sudah cukup detail atau kita bisa belajar apa dari tugas pertama. Oke, ini kelas A, saya ambil beberapa sampel aja. Semalam saya ambil beberapa sampel. Ini ada pemetaan seperti ini. Jadi sekitar katakanlah ruang tamu, kamar, ada ruang makan, kemudian ada dapur dan segala macam. Ini hampir seluruh rumah dicoba dipetakan. Satu mungkin yang nanti kita akan pelajari, terutama di tugas 3, adalah penggambaran. Memang penggambarannya kurang tepat, tapi nggak masalah. Untuk tugas 1 belum ke arah sana. Yang dilakukan rekan kalian, teman kalian di kelas A di sini, mencoba melihat keseluruhan rumah. Kemudian pemetaannya adalah pemetaan harian, namun yang coba saya highlight atau saya fokuskan di pertemuan kali ini adalah ini, kegiatan 4 dan 5. Bersiap, kemudian makan cemilan, katakanlah ini sarapan pagi di meja dan kursi ruang tamu. Ini yang menarik juga.
Pembagian ruang di rumah-rumah kita di Indonesia itu biasanya memang ada katanya ruang makan, ada katanya ruang tamu, ada katanya ruang TV, ruang istirahat, tapi ya tetap aja eh, sarapan atau makan itu di ruang tamu seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat apakah ruang itu tepat atau perabot itu tepat untuk digunakan ngopi atau cemilan pagi dan segala macam. Kita akan melihat efektivitas perabot di ruang tamu terhadap aktivitas sarapan. Itu yang bisa kita telusur lebih lanjut. Kemudian menonton TV katakanlah di bagian ini ya, ada kasur, ada meja. Ini kita tidak melihat sketsa manusianya yang kayak Squid Game ya, bukan ke arah sana, tapi ada yang menarik bahwa di beberapa rumah memang, bahkan di tempat saya juga demikian, di depan TV itu pasti ada kasur, minimal ada karpet, minimal ada ambal yang tempat kita bisa bersantai lebih nyaman gitu, rebahan. Itu kita akan melihat katakanlah jarak dari TV ke nanti di tugas 2, jarak ke TV ke perabot kasurnya atau ke kursinya itu bagaimana, kemudian efektivitas kursi itu bagaimana, dan analisanya perabot pendukung aktivitas pun sudah lengkap, walau beberapa perabot peletakannya kurang tepat, mempengaruhi sirkulasi gerak. Peletakan perabot yang kurang tepat kemungkinan bukan karena perabotnya, kemungkinan justru karena aktivitasnya, aktivitas yang seperti tadi ya, sarapan di ruang tamu itu aktivitas yang tidak pada tempatnya. Kalau makan ya di ruang makan. Namun kenapa ini yang jadi menariknya di arsitektur? Kenapa orang lebih memilih sarapan di ruang tamu dibanding di ruang makan seperti itu? Untuk kita mereviewnya ke arah sana gitu. Jadi ini data yang apa adanya ya, kita tidak bisa merubah, tapi kemudian kita bisa melihat oh iya ya, ada hal-hal yang menarik. Kemudian kalau sering dilakukan, jadi lebih sering sarapan di ruang tamu daripada menerima tamu, lalu perabot apa yang lebih sesuai di ruang tamu? Model perabot yang bagaimana yang sesuai di ruang tamu supaya bisa mengakomodasi katakanlah kegiatan sarapan, kegiatan nyantai dengan juga kegiatan menerima tamu. Ada dua kegiatan. Jadi yang sering terjadi terutama di rumah-rumah di kita itu tidak saklek, tidak kegiatan itu tidak tepat pada tempatnya. Namun justru itu uniknya, sehingga perabot yang akan ditempatkan di situ benar-benar fleksibel. Itu kasus pertama. Kita lihat kasus yang kedua. Ini juga hampir sama sih. Ada aktivitas makan dan minum kopi di pagi hari itu di kursi dan tidak ada meja, sehingga catatan di sini mungkin kecil tapi saya bisa baca kemarin bahwa si pelaku itu harus memegang piringnya. Nah iya, nggak ada mejanya. Mungkin salahnya juga makan atau minum, makan sarapan tidak pada tempatnya di tempat lain. Kemudian nanti kita juga akan lihat tinggi kompor ini
tatakan kompor gas dengan tinggi manusia. Nyaman enggak? Ini nanti masuk ke tugas 2. Atau sarapan, ada beberapa sarapan ya tetap patuh di sini. Itu ya. Jadi pemetaan ini kita bisa melihat bagaimana interaksi antara aktivitas manusia dengan perabot. Aktivitasnya tepat atau tidak? Atau perabotnya tepat atau tidak? Atau memang yang dibutuhkan itu perabot yang bisa mengakomodasi beberapa aktivitas yang berbeda seperti tadi ya, ruang tamu, ya sarapan, ya menerima tamu, atau ini juga di depan TV kayaknya, ya nonton TV, ya tempat sarapan, ya tempat berkumpul. Ruang keluarga biasanya menjadi tempat yang sentral. Menjadi tempat yang sentral, semua kegiatan biasanya tumplek-plek di ruang keluarga. Ada aktivitas nonton TV, ada sarapan, ada kadang kalau main malam kumpul bersama dan segala macam. Sehingga fleksibilitas di ruang keluarga itu sangat diperlukan, terutama pada perletakan perabotnya. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, masuk ke sini, gambar dena tabel amati persen cukup efektif. Kedua, tidak melakukan aktivitas. Nah, jika keduanya, jadi ada aktivitas person A dan person B itu tidak bebarengan. Mungkin juga kaitannya dengan ukuran ruang. Jadi ukuran ruang perabot itu ternyata hanya bisa mengakomodasi satu orang. Katakanlah seperti itu. Sehingga kalau toh ada aktivitas di dalam ruang itu, sebaiknya, ini pernyataan yang pengamat, sebaiknya tidak dilakukan secara bersamaan. Karena luasan dan segala macam. Itu yang kita bisa lihat dari ulasannya. Namun dari sketsanya, nah ini, duduk di sofa untuk santai dan menonton TV. Benar enggak posisinya patuh seperti ini? Saya rasa juga pasti sedikit terbahan, sedikit nyantai. Kemudian ini juga entah saya nggak paham ya. Apakah sofa yang sama dari kegiatan yang ketiga, yang pertama ini dan yang terakhir ini, sofa yang sama dengan dua aktivitas yang berbeda, sambil nonton TV mungkin, pagi, ini kan pagi, ini cenderung malam, sehingga sofa ini kayaknya menerima beban seharian gitu. Nah, sofa yang bagaimana yang mampu mengakomodasi kegiatan dari pagi, siang, mungkin sampai sore dengan bermacam-macam aktivitas. Itu yang seru nanti kita perhatikan di tugas kedua nanti. Oke, yang ini cukup menarik bahwa meja makan ini itu menjadi sentral, menjadi fokus utama. Kenapa menjadi fokus utama? Hampir semua kegiatan efek pandemi juga dilakukan di meja makan ini. Pagi tempat sarapan, agak siang dikit tempat aktivitas sekolah atau kampus online, siang menjadi tempat makan lagi, berganti lagi terus-menerus, dan menjadi tempat berkumpul. Nah, buat saya sih menarik untuk melihat secara lebih detail meja makan ini. Artinya dengan bermacam-macam seperti tadi juga kasusnya, dengan bermacam-macam aktivitas, meja makan ini mampu nggak mengakomodasi kegiatan dengan macam-macam aktivitas tersebut. Dalam pengertian mampu mengakomodasi itu bukan hanya sekedar iya bisa, karena kan bergantian dan segala macam. Ini juga kita bisa belajar manajemen waktunya. Tapi apakah tingginya, ukurannya dan segala macam itu bisa benar-benar mengakomodasi kegiatan-kegiatan itu? Di sini dijelaskan kuliah online, ada laptop dan segala macam, kadang juga untuk makan dan segala macam. Saya jadi penasaran, ukuran meja ini berapa sih?
berapa kali berapa. Kalau ukuran plywood itu biasanya atau triplek itu biasanya 120 kali 240. Kalau itu materialnya plywood. Tapi kan ukuran mejanya macam-macam. Kita bisa melihat. Kemudian tinggi meja terhadap kursinya. Pak, itu kan kursi beli di pasar 16 umpamanya. Ya. Kalau kalian perhatikan kursi plastik pun macam-macam ukurannya. Ada yang sangat santai, ada yang tegak, ada yang model bangku, saya istilahnya itu bangku bakso itu. Nah, itu kan seberapa. Ada beberapa yang kemarin saya baca terutama di kelas A itu ternyata tinggi penampang pantat dan tinggi muka meja itu nggak sesuai sehingga kaki itu nggak bisa masuk. Kaki itu nggak bisa masuk di bawah meja. Dengkulnya itu kena di ujung meja gitu katakanlah seperti itu. Itu kan jadi nggak pas. Nah di tugas 2 nanti kita akan sangat detail lihat itu. Oke, itu yang ketiga. Oke, ternyata hanya 3. Silakan yang kelas B atau kelas C atau kelas D untuk sedikit lah buka tugas kalian, kemudian kita review. Kita oh sebelum itu mungkin ada tambahan dari Bu Rizka, Bu Ria, Pak Anjumah dulu. Daripada saya ngoceh terus loh ya, gantian. Belum, Pak. Belum, oke. Lanjut dulu. Ya, oke, kelas B silakan siapa yang mau share screen aja. Ini saya buka kok. Kita santai ya. Jadi studio itu memang bukan kaku presentasi terus harus benar enggak. Studio itu benar-benar kayak tempat bermain kalau buat saya sih. Silakan. Sambil saya minum dulu. Baik, untuk mungkin bentar Pak Jo. Silakan ditunjuk. Untuk kelas B, itu udah diskusi. Jadi ada beberapa mahasiswa ya, mungkin ada 2. Boleh untuk Natasha dan Chusnul ya, yang udah dipilih diskusi. Ada di sini Natasha. Ada, Bu. Silakan. Silakan share screen. Ya, izin share screen, Pak. Ya, silakan. Lanjut. Wow. Yang pemetaan dulu aja. Pemetaannya dulu. Oke. Ini seluruh rumah ya? Sampai lantai 3. Seluruh lantai sepertinya. Wow. Oke. Kamu bisa pilih salah satu aja, satu ruangan yang menurut kamu paling menarik. Nanti kita lihat fokus di ruangan itu. Silakan. Yang mana? Mau kamu jelaskan. Di ruang makan, Pak. Ruang makan yang di dekat tangga itu ya? Di lantai 1. Iya, Pak. Oke. Sorry Natasha, bisa agak dibesarkan? Halo, Pak. Halo. Di zoom, agak di zoom, dibesarkan. Terutama yang di lantai 1. Bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nah, ditambah gitu, nanti digeser lagi. Terus. Ya. Gesernya pakai scroll bawah. Nah, bukan kayak cat soalnya. Oke. 5, 4, 9. Itu apa itu? Itu kegiatan yang dilakukan oleh person yang saya ambil, Pak. Oke. Jadi yang warna ungu itu kegiatan yang dilakukan oleh Mama. Dimana yang nomor 5 itu merupakan sarapan. Nomor 9 itu makan siang. Kemudian yang warna orange itu kegiatan yang dilakukan oleh saya sendiri.
itu ada nomor 5 di mana di sana itu merupakan kegiatan makan malam. Kemudian yang nomor 4 warna hijau itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh adik saya. Karena di sana juga sarapan. Tapi namun terkadang di ruangan itu waktu untuk menunggu persiapan makanan tuh terkadang juga dipakai untuk misalnya bermain HP atau sambil mengobrol gitu. Jadi fungsi dari ruang itu juga sebagai tempat untuk berkumpul. Oke, sorry. Saya izin coret-coret ya. Ini TV? Itu kayak lemari penyimpanan gitu, Pak. Nggak ada hiburan ya. Artinya entah TV entah apa gitu. Biasanya kan kalau sambil makan sambil nonton TV. TV di tempat lain. Di kamar. Oke. Sip. Jadi benar-benar ruang makan fungsinya benar-benar hanya tempat makan. Iya. Oke. Sip. Lihat itunya sketsanya yang di ruang makan. Sketsa yang tadi yang di bawah itu. Nah, kita lihat yang 4 itu ya. Meja, kursi, sendok garpu, oke lah. Sendok garpu ya. Oke. Di sini terlihat rumahnya cukup tertib gitu loh. Jadi ruang makan ya ruang makan. paling HP gitu lah, oke lah. Kan kalau tadi beberapa contoh itu kan ruang makan, meja makan itu bisa macam-macam multifungsi. Tapi menarik di sini tatanannya cukup rapi sehingga nanti kita bisa melihat efektivitas dalam pengertian ukuran perabot terhadap penggunanya. Sorry, ini tanyanya Natasha agak apa? Detail ya. Ini mejanya custom atau beli di toko? Custom dalam pengertian nempa di tukang gitu, minta dibuatin khusus gitu. Kayaknya sih beli, Pak. Oh, beli. Oke. Jadi standar gini. Nanti ada penjelasan. Nanti ada bedanya. Jadi yang custom dan yang beli di toko itu biasanya sudah ada standarnya. Yang saya tadi katakan kayak 120 ke 240 itu udah standar sih. Itu kaitannya dengan material sebenarnya. Oke, beli di toko. Terus kursinya juga satu set atau beda? Beda-beda, Pak. Oke. Itu menariknya sih. Oke. Ini rumah yang cukup tertib. Jadi meja belajar di ruang di kamar masing-masing. Ruang belajar itu digabung jadi di depan kamar gitu, Pak. Oh, oke. Di lantai 2. Lantai 3. Lantai 3. Oke. Oke. Rumah yang tertib. Nggak apa. Seru aja ini. Seru jadi ya, beberapa contoh gitu loh. Beberapa contoh yang Oke, terima kasih Natasha. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan Bu Ria, siapa berikutnya? Untuk yang kedua, silakan siapa Cusnul ada? Ada, Bu. Silakan langsung share screen. Nanti Bu Rizka disiapkan ya. Siapa gitu. Pak Anjuma juga siapa nanti. Oke. Sorry, ini kos-kosan. Asrama, Pak. Oh, pantes. Yang langsung kebayang itu kamar mandinya banyak itu kalau nggak asrama kos-kosan. Kalau rumah itu biasanya sedih. Oke, kamu mau fokus di mana? Di kamar, Pak. Di kamar. Satu kamar berapa orang? 12, Pak. Makjang. 12 itu tempat tidur tumpuk atau tempat tidur tumpuk ya. Tempat tidur ranjang, Pak. Ranjang. Jadi ada 12 ranjang. Total ada 8 ranjang, Pak.
Yang 8 terpakai 4 ranjang. Bentar. Isi 12. Ya. Ada 12 person kan? Ada 12 manusia lah mau dia kan. Kemudian yang terpakai hanya 4. Gimana ceritanya itu? Karena 1 ranjang 3 orang, Pak. Muak jang. Ini seru. Satu ranjang 3 tingkat, Pak. Nah, itu makanya tadi ranjang tumpuk kan maksudnya. Atau bukan? Ranjang tumpuk, Pak. Ranjang tumpuk 3 tingkat. Maksudnya ini Ya, Pak. ini seru ini. Kemudian masing-masing orang 12 itu punya lemari sendiri-sendiri atau gimana? Ada yang berdua, ada yang sendiri, Pak. Oke. Saya izin coret-coret lagi ya. Ini apa ini? Itu ranjang yang tidak terpakai, Pak. Oh, ditumpuk gitu ya? Atau Dan dirapatin, Pak. dirapatkan. Oke. Kemudian aktivitas di dalam kamar itu hanya untuk tidur atau gimana? Ceritain. Untuk tidur, untuk makan, untuk sholat, untuk belajar. Wah, Untuk ini seru ini. jadi Belajarnya bisa jadi gimana? ruangan, Pak. Jadi di tengah ini ya jadi multifunction room gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ini seru. Seru dalam pengertian kasus ini atau fokus di kamar tidur ini akan sangat kompleks aktivitasnya. Kemudian manusianya atau si personnya cukup banyak, 12 orang. Itu akan seru gitu loh. Dan jujur saya baru tahu ternyata ranjang tingkat itu sampai ada yang 3. Karena saya dulu cuma 2 gitu loh. Saya punya pengalaman hanya 2. Kalau 3 belum kebayang. Tapi ini akan menarik kaitannya dengan tugas 2 nanti untuk dilihat kaitan perabot, aktivitas dan kemudian efektivitasnya. Apalagi ini ada ruang tengah yang kosong yang sangat sering digunakan aktivitas bermacam-macam. Gitu. Jadi kalau belajar pakai di tengah ini biasanya pakai apa? Karpet gitu atau cuman tikar atau gimana? Nggak pakai apa-apa, Pak. Langsung lantai, Pak. Langsung lantai? Wah, jangan. Nggak kedinginan apa ya? Enggak, Pak. Masuk angin. Oke. Meja gitu enggak ada ya? Oh iya, lupa digambar, Pak. Ada ya? Ada. Oke. Ada, Pak. Nanti didetailkan lagi nanti. Jadi kaitan nanti dengan tugas 2, teman-teman rekan-rekan mahasiswa silahkan pilih salah satu aja, satu ruangan, tapi kemudian didetail banget. Ukuran perabotnya, aktivitasnya apa aja, kemudian kita lihat kaitannya dengan sirkulasi dan segala macam. Jadi di Osnul ini punya satu kasus yang cukup menarik. Ada 12 person yang terlibat di dalam ruangan itu, tempat tidur pula, dan aktivitas sebagian besar sering dilakukan di situ kan jadinya. Iya, Pak. Bahkan makan juga di dalam kamar gitu. Iya, Pak. Wow, keren. Sip. Oke, terima kasih Mas Nur. Jadi seru ini itunya, kasusnya. Yap, thank you. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, kelas C, silahkan. Oke. Ya, sudah. Oke, kamu milih ruangan yang mana? Yang paling seru lah menurut kamu. Ini Pak, di ruang keluarga. Ruang keluarga lantai 2. Lantai 2. Lantai atas. Oke. Iya. Ruang keluarga ada aktivitas apa aja di situ, Bib?
Di sini biasanya tempat tidur. Biasanya ini kan yang saya amati itu kegiatan orang tua. Misalnya orang tua tidur sama bersantai di sini sambil nonton TV. Oke, Sama kerja juga. tempat tidur itu ada ranjangnya atau hanya kasur? Di ampar, Pak. Kasur ampar. Kasur, di bawah ya? Ya. Di bawah, Iya. kemudian karena itu akan beda banget ya, ketika ada ranjangnya itu akan beda banget modelnya. Atau ada juga yang model sofa gitu kan. Karena kalau gambar sketsa seperti ini nggak terlihat gitu, nggak terlihat bedanya. Oke, ada sketsanya? Ada, Pak. Ini, Pak. Oh, oke. Jadi yang di situ yang jadi tempat berkumpul lah ya, katakanlah ya. Sering berkumpul dan segala macam. Nah, ini yang jadi seru di kasusnya Sabik adalah jarak dari pojokan kasur dengan TV. Itu akan seru. Seru, apakah ini saya ganti warna. Apakah ruang ini memang efektif untuk sirkulasi? Itu pertanyaan ke tugas 2. Atau kemudian apakah dari jarak tadi dari TV ke ini itu juga cukup efektif atau enggak? Artinya TV itu akan diukur berapa in, ya kan? Nanti ada standarnya sih. Sorry. Ini nggak nyoret-nyoret di tugasmu, tenang aja. Kalau mahasiswa dulu zamannya Bu Rizka, Bu Ria itu udah stres dah. Ada dosen bawa spidol gede gini udah puyeng sendiri langsung. Ini inch ini itu akan mempengaruhi jarak. Jadi ini katakanlah TV, kemudian nanti ada aturannya. Kalau ini berapa inch-nya itu akan punya paling efektif ditonton dari berapa meter, itu ada ukurannya. Jadi ada guyonan temen itu rumahnya, teman saya kebetulan rumahnya tipenya kecil gitu, ruang keluarganya itu hanya 3 meter kali 3 meter. Kebetulan dia dapat undian TV 52 in. Jadi nonton TV-nya itu bisa di teras. Karena saking lebarnya, kalau dia duduk di depan TV itu nggak kelihatan semua gitu loh, terlalu besar. Nah, akhirnya ya sudahlah, dijual aja, ngapain hadiah ini. Hadiahnya menarik gitu loh, TV 52 in. Tapi ketika ditaruh di rumah kegedean, nonton jarak nyamannya itu dia akhirnya di teras, di luar. Karena rumahnya cukup mungil gitu. Kecil, mungil saya mengatakan. Jadi itu yang menarik dari kasusnya Sabik ini. Apakah kemudian lebih nyaman bersenderan di sini atau di ujung kasur, atau bahkan nggak nonton seperti ini gitu loh. Ini nggak mungkin banget ya, jarang banget ya di ujung. Pasti rebahan, modelnya rebahan dan segala macam. Nah, itu. Apalagi kemudian pas sepak bola umpamanya kan akan seru, ada yang rebahan, ada yang duduk, ada yang teriak-teriak dan segala macam. Kasusnya gitu. Nah, itu aja. Jadi di Sabik bisa fokus ke situ. Memang Pak, robotnya kan hanya kasur, itu pun kasur tanpa ranjang, ya nggak apa-apa. Kita akan melihat korelasi antara perangkat TV itu dengan cara nontonnya. Sebenarnya seperti apa sih? Atau bahkan kemudian perabot yang katakanlah kalau mau diusulkan atau diperbaiki, mungkin justru perabot yang mendukung si kasur ini, katakanlah bantalnya atau kalau kasur mau dipindah, apakah pakai bin bag cukup, nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu yang buat nyaman. Itu ada pertanyaan, Pik? Cukup. Oke.
Itu streamnya ditutup dulu, ketahuan tuh. Discord-nya ketahuan, kebuka itu. Silakan Pak Juma, siapa yang mau ditunjuk lagi? Atau ada komentar dari Pak Juma? Belum. Oke. Yuk, Sumaya. Kelas saya kan? Baik, Pak. Kayaknya berlanjut deh Pak. Dulu ya itulah Sabik, Sumaya, terus ada satu lagi nih, siapa lagi. Silakan Sumaya. Ya. Habis gitu biaya Yosep. Kalau tempat Puriska itu biasanya si apa sih tadi ada namanya. Apa Pak Jo? Jo aja lah emang gitu. Ada Rintan segala macam, ya udahlah. Ada Fajri biasanya nanti di Puriska. Bentuk PDF-nya nanti nyusul Pak. Apa-apa. Oke, mau yang ruang mana Sumaya? Itu kalau yang digabung itu di sini Pak. Kalau yang lain itu banyak di ruang keluarga ya Pak. Okay. Nah masalahnya yang Sumaya ini ruang keluarganya itu susah dijangkau Pak. Jadi hilang fungsi, itu Sumaya tulis di analisisnya. Terus Sumaya, banyaknya di dapur? Malah banyaknya di dapur sama di kamar masing-masing Pak. Oke, gak apa-apa. Ini tabel aktivitas ini. Benar yang tadi. Oh, yang tadi? Yang tadi. Oke. Ini kalau saya iseng itu udah ini isengnya saya sih selalu. Nah. Ini kamar. Iya, Pak. Itu kamarnya siapa? Kamarnya orang tua. Oke. Kalau saya iseng itu kamarnya dipindah itu pasti. Pak Juma udah ketawa aja. Ruang keluarga masuk sini, kamar orang tua pinggir. Jadi dapur dan ruang ini kan jadi nyambung kan? Iya Pak. Itu karena rumahnya tuh rumah tumbuh Pak, dari sana sebelah gitu Pak. Aja, biasalah. Terus atau ini kan kamar yang ini jadi ruang apa pertemuan dan segala macam. Oke. Kok saya ngusilin rumah orang sih. Yuk, apalagi? Lanjut ke tabel aktivitas Pak. Yang di dapur dong, yang yang tabel aktivitas tapi yang khusus di dapur. Saya mau lihat. Tabel aktivitas tapi yang di dapur. Okay. Paling banyak Sumaya ambil di sini yang ngambil handuk, karena handuk itu posisinya di dapur, sama makan sarapan sama makan malam. Karena kebanyakan makan siang di luar, Pak. Oke. Kalau yang ayah juga ada sekaligus nyuci baju, Pak. Itu tapi dekat di dapur semua. Ya, di dapur. Nah, itu kan jadi sentral aktivitas sih justru di dapur kan. Ya, padahal dapur tadi kalau menurut saya sketsamu itu kan cukup sempit ya. Katakanlah sempit dan segala macam. Sempitnya bukan karena ukuran ruangnya sempit, tapi karena perabotnya yang banyak. Semua ditumpuk di situ, perabot cuci, perabot aktivitas dapur, masak dan segala macam, bahkan sarapan juga di situ. Itu yang justru jadi seru gitu loh, jadi seru untuk diulik lebih lanjut. Kalau tadi punya Sabik itu aktivitasnya banyak, perabotnya sedikit. Kalau di tempatmu aktivitasnya mungkin tidak terlalu banyak, tapi perabotnya, kebutuhan perabotnya yang banyak. Setelah Sumaya gambar, Pak, Sumaya sadar rupanya ada berapa perabot itu benar-benar nggak dipakai. Cuman kalau misalnya kumpul-kumpul besar baru dipakai gitu, Pak. Tapi mereka ngabisin tempat rupanya gitu. Ini tugas yang salah Pak Juma ya. Jadi ngerusak tatanan rumah orang. Tapi bagus Pak. Dia bisa mengkritik rumahnya sendiri gitu. Nah, itu maksud saya ke sana. Nanti tugas 2 akan lebih detail lagi. Nanti kalau dia kasih rekomendasi suruh Bapak ya berubah.
Ini hasil dari tugas studio, Pak. Usil banget deh kita nih. Kita akan lihat ke situ nanti di tugas juga ada penjelasannya. Seberapa efektif sih perabot itu terhadap aktivitas. Sebenarnya butuhnya perabot itu seperti apa sih? Oke, silakan ditutup, saya agak penjelasan dikit. Cukup semua ya, ada yang mau ditanyakan? Oke. Cuma analisis setelahnya. Ya, oke. Sip. Kayak kalau saya jalan-jalan di toko furniture itu kadang mau ketawa sendiri, tapi selera orang masing-masing ya. Ada kursi tamu yang ada garudanya itu loh ya. Ini kapan digunakan? Kemudian kalau duduk nggak enak banget. Saya kebetulan bertamu ke beberapa keluarga yang punya model seperti itu, kejedot cucunya Garuda itu bolak-balik gitu loh. Dan rumahnya tipe 36, Pak. Aku no komen kalau yang itu, Pak. Ukuran pintunya aja susah gitu loh. Kadang ada beberapa yang masukkan lewat jendela gitu, ada yang karena nggak cukup untuk masukkan. Loh ya, ini kejadian di keluarga juga ada beli kasur yang ranjangnya ukuran king, masukkan ke kamar aja nggak bisa, terpaksa jebol pintu. Ya gimana, udah kadung kebeli kok, tapi nggak bisa dimasukin gitu, karena agak serunya kan di situ. Oke, semuanya, thank you. Ya Pak, izin instruksi. Yap. Ada lagi Pak Panjuma, korban? Korban. Saya lupa satu namanya. Kemarin siapa yang presentasi satu ini? Rintan ya? Siapa? Ya Rintan malu-malu biasanya juga. Silakan Rintan. Izin share screen ya Pak. Biasa aja Rintan. Ini mantan PA1 saya semua Pak Anjum. Jadi mau agak-agak hafal gitu. Bukan agak-agak, menghafal gitu ya. Wah ini senasib dengan Sumaya ini. Di dapur ya? Iya Pak, paling banyak aktivitas itu di dapur sama tempat cuci. Iya, wajar sih. Cuman itu kamar orang tua itu ya nggak nyaman ya? Enggak Pak, sempit banget Pak. Intan kalau mau nyapu itu agak kesusahan, kewalahan. Efeknya adalah di bawah ranjang itu debunya tebel banget kan? Tebel banget Pak. Karena susah nyapunya. Oke, kamu mau milih yang mana? Di dapur atau di ruang keluarga? Di dapur Pak, rumah keluarga kurang fungsinya Pak. Oke. Di dapur ada aktivitas apa aja? Itu ada itu ya, meja makan ya? Iya Pak, di sini meja makan Pak, nempel di dinding, dekat di dinding. Oh, itu gak nyaman banget. Kamu kerasa nggak nyaman nggak makan di situ? Rasa nggak nyamannya tuh gini Pak, kan kalau ini kursinya ditarik, ini tuh orang yang mau beraktivitas di dekat pantry di sini terganggu Pak. Mau cuci piring, mau masak atau mau ngapain. Kalau saya sih bukan nggak nyamannya bukan karena itu, lihat dari gambarmu ya. Karena aktivitas masak dan aktivitas makan itu dua aktivitas yang berurutan dan berlangsungnya berbeda. Yang nggak enak adalah makan lihat WC. Itu nggak enak. Nah, kalau buat saya sih nggak enak gitu loh. Kalau mau dipindahin di sini, ini Pak, di sini tempat naruh sepatu, di sini tempat naruh perkakas alat Bapak, kayak kabel, alat las atau alat-alat lainnya. Salah pula kan Pak Juma. Kita itu ngobrak-ngabrik rumah orang bener deh. Banyak yang direnovasi tuh kan. Gitu, tapi ini nanti juga akan seru, kita akan cek gitu loh. Dapur itu perlunya seberapa sih sebenarnya? Karena sepengalaman saya itu dapur yang luas dan dapur yang sempit isinya itu sama aja sih. Semakin luas dapurnya itu peralatannya juga semakin banyak. Nah, efeknya ya sempit juga gitu loh.
yang terjadi. Dan yang menarik juga, nggak tahu ibu-ibu ini, Bu Rizka dan Bu Ria, memerhatikan pada rumah-rumah di Sumatera lah, secara umum, atau di Palembang, dapurnya itu jauh lebih besar, kalau yang mampu ya, jauh lebih besar daripada kamar. Biasanya seperti itu. Dan berkumpulnya itu bukan di ruang keluarga atau di ruang tengah gitu loh. Kumpulnya di dapur. Ya, itu udah pasti. Di dapur itu jadi krusial gitu loh. Apalagi kalau ada acara segala macam, wah penuh banget langsung dapur itu. Malah ada event, nggak usah event nikahan yang besar banget. Event kayak lebaran dan segala macam, itu dapur menjadi sentral. Dan buat saya pribadi itu jadi unik gitu loh. Jadi menarik. Seberapa efektif sih si dapur itu dalam melayani keseluruhan anggota keluarga gitu. Kadang dapur itu ya sekedar ada beberapa yang bikin dapur bersih, dapur kotor, ya ujung-ujungnya juga fokusnya di dapur kotor. Dapur bersih itu hanya etalase, pajangan aja gitu. Oh ya, sketsanya dong, Rintan, sketsa aktivitasnya. Oke. Yang dapur ada nggak? Dapur ini Pak, yang kebanyakan di dapur itu pasti ibu. Ini ada kegiatan masak, sarapan, nyuci, memasak. Ini juga masih daerah dapur, ini di kebun Pak. Sorry. Mesin cuci diletakkan di mana? Di luar Pak, di luar tempat cuci Pak. Di sini kan di luar kemarin kan sini di keramik Pak. Tempat cuci, tempat jemur. Oke. Seru sih itu. Seru. Yap. Jadi ini kasus yang lain ya. Dari yang kita lihat tadi, kasus yang ini, kita bisa melihat bahwa dapur menjadi sentral. Kalau tempat Sabik tadi, ruang keluarga yang cukup banyak aktivitas. Tadi nggak ngelihat dapurnya, tapi karena ini ya karena mahasiswi lah, kita fokusnya di dapurnya. Oke, thank you, Rintan. Silakan di stop share. Bu Rizka, siapa yang mau ditunjuk? Ada yang bersedia kira-kira? Udah ini aja. Tadi udah ngabarin si Mufli ya. Mufli, bisa Mufli? Lagi mati lampu soalnya dia. Iya Bu, bisa Bu. Iya, oke, silakan deh ya. Sebelumnya maaf Pak, kemarin denahnya belum selesai benar Pak. Jadi Oke. masih tabel ya. Diceritakan aja, kamu mau milih yang ruang yang mana? Kemudian dari tabel itu aja. Jadi kalau biasanya untuk aktivitas ibadah itu saya biasanya di kamar saya sendiri. Jadi ada sisa ruang gitu. Ada sisa ruang saya manfaati untuk menjadi tempat ibadah. Tetapi itu sebenarnya nggak efektif karena kalau saya lagi ibadah, orang nggak bisa lewat-lewat begitu Pak. Yap. Di kamar itu aktivitas apa aja yang kamu lakukan? Di kamar itu aktivitas tidur, ibadah, kemudian kuliah, belajar, dan nugas. Ada meja belajar ya? Ada meja belajar, ya benar. Ada meja belajar, ada lemari pakaian, ada tempat tidur, terus ada space sedikit untuk sholat. Dan juga ada meja skincare Pak, itu juga membuat sempit sebenarnya, sama printer A3 gitu Pak. Jadi meja belajar plus ada meja lagi? Iya Pak, benar. Jadi mejanya tuh kayak ngelilingin di dinding-dinding gitu Pak. Kira-kira pernah memperkirakan nggak ukuran kamarmu berapa kali berapa? Untuk ukuran 4x3 Pak. 4x3 lumayan sih sebenarnya. Tapi kalau isinya segitu banyak ya repot memang. Iya benar Pak.
untuk ukuran tubuh saya yang besar juga itu sempit sebenarnya, Pak. Saya nggak body shaming ya, nggak body shaming. Mohon maaf Bu Rizka, saya nggak body shaming. Oke. Kamar. Oke. Saya tidak melihat keseluruhan, tapi saya apresiasi dari tadi pemetaannya juga cukup detail, kalian juga melihatnya juga cukup detail. Kemudian saya fokus dari tadi ke ruang-ruang yang memang punya aktivitas yang unik menurut kalian yang bisa kalian fokuskan. Oke, thank you Mufli. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya. Ada lagi Bu Rizka? Selanjutnya mungkin Anisha ada nggak ya? Saya nggak terlalu hafal namanya Pak, belum hafal banget. Iyalah, masih Anisha. beberapa minggu kok. Anisha mungkin ya? Kelompok saya bukan sih Anisha tuh? Iya Bu, tapi Anisha sama kayak Mufli belum selesai pemetaannya Bu. Oke, nggak apa-apa. Di anu aja sketsanya dulu. Ya memang salah saya dan yang kena korban kelas A gitu. Saya terlalu ngegaspol gitu. Kemarin saya udah dimarahi Bu Rizka, Bu Ria dan Pak Anjuma. Pak, bukan itu tugasnya. Oh, udah iya. Kelihatan belum Pak? Kelihatan. Oke. Dari sekian banyak ruangan di rumahmu, kamu memilih yang mana? Ruangan kayaknya kamar sih Pak. Kamar, sama kayak Mufli ya. Iya. Pertanyaan ini sama sih, Anissa. Ada apa aja di situ? Karena terpaksa saya tanya karena saya sekaligus membayangkan. Kalau untuk kamar cuman ada tempat tidur sama meja kecil Pak. Soalnya ini bukan rumah sendiri, rumah rumah dinas gitu Pak. Jadi belum dilengkapin. Oke. Tapi ukuran kamarmu? Ukuran kamar 3,8 kali 3,7 Pak. Detail banget. 3,8 kali 3,7. Ada apa? Tempat tidur single ya? Yang hanya satu orang ya? Atau yang king atau yang queen? Pokoknya ukurannya itu 200 dikali 180 Pak. 180 itu queen. Oh ya. Kalau king itu 200 kali 200 ke atas. Gitu. Ini bukan karena saya punya toko furniture ya, ini hanya karena hafal aja. Pikiran itu punya furniture. Oke, 3,8 tapi kasurnya queen ya, lumayan sempit jadinya. Lumayan sempit. Terus meja yang meja belajar single atau yang bukan meja belajar sih Pak, kayak meja tamu, cuman karena emang rumahnya kecil gitu jadi diletakin di kamar gitu, jadi tempat berkasnya mama Pak. Oke, meja tamu. Iya, kayak meja kecil gitu, ukurannya 50 kali 50. Oh, oke, kebayang. Oke, nanti dilengkapi aja pemetaannya dan segala macam karena gini, saya sih tidak membandingkan antara rumah pribadi, rumah kontrak, rumah nenek atau segala macam, tapi rumah hidup kalian. Tadi yang ada di asrama itu jadi seru banget gitu loh. Itu yang jadi punya Osnul itu jadi seru banget karena ya 12 orang cuy. 12 orang di satu ruangan, ruang hidupnya di situ itu jadi seru. Jadi punya kasus-kasus pribadi, punya kasus-kasus sendiri yang kita bisa eksplor, tidak dalam rangka untuk membandingkan, tapi kita bisa belajar apa dari ruangan yang ada di sekitar kalian. Itu kenapa kalau kalian perhatikan PA2 ini tema besarnya adalah ruang personal. Kalian hidup di ruang hidup yang seperti apa? Kalian hidup di rumah, katakanlah meskipun asrama ya itu kan rumah juga. Rumah yang seperti apa? Itu yang kita coba pelajari. Seperti apa? Kemudian ada beberapa tadi punya Sumaya, Rintan, Sabik itu sampai kayaknya nggak pas ya Pak. Kayaknya mau digeser ya. Ada beberapa di kelas A juga seperti kayaknya nggak pas ya Pak.
mesti dirubah. Makanya saya guyon dengan Pak Anjuma ini kayaknya tugas PA2 jadi ngerombak-rombak rumah orang. Bukan berarti rumah dinas juga perlu dibobol, jangan. Itu bermasalah nanti. Itu Anissa ya. Oke, sudah minimal kebayang sih gimana dan segala macam. Nanti Ibu Rizka nggak usah dimarahi ya. Kalau pemetaannya belum itu nggak apa-apa. Saya aja yang kadang memang terlalu F1, terlalu kecepatan. Ini memang prosesnya sih. Karena kan minggu lalu sebenarnya kan libur. Iya. Cuman karena di kelas saya udahlah dikebut aja. Ya itulah efeknya gitu. Tenang Bu Rizka. Oke. Nanti dikejar. Oke, terima kasih Anissa. Ada lagi mungkin Bu Rizka? Yang lain ada yang sudah bikin pemetaan? Yang kelas D? Sepertinya emang belum sih Pak. Pak Jiri belum? Udah Pak. Oh, udah. Oke, silakan Fajri. Tapi Fajri kelas B. Tapi bukan Fajri kelas ini, bukan kelas D, B, Pak. ya. Oh ya, sudah. Belum, kelas D itu belum Pak emang. Okay, karena belum ini, memang belum dipanasin. Apakah kalian sudah mulai paham gitu loh? Kita ngapain sih pemetaan? Ngapain sih memperhatikan kegiatan dan segala macam? Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Pak, silakan Fausan. Pak, jadi gini Pak, dari pemetaan aktivitas yang saya amati di rumah saya tuh jadi kayak ada beberapa space ruang yang kayak jarang dilewati, kayak ruang mati gitu Pak. Itu termasuk permasalahan dalam siklus atau gimana? Nah itu nanti kaitannya di tugas 2 gini. Memang nanti pada ujungnya kita akan mereview sih sebenarnya ini sampingan. Hasil sampingan dari tugas ini. Di tugas awal-awal ini, makanya kan kalau kalian diperhatikan di RPS itu lebih kepada pembelajaran dulu. Pembelajaran dalam pengertian dari tadi kalau kalian perhatikan, saya itu lebih memilih ruangan-ruangan dengan aktivitas yang padat. Supaya kita bisa melihat bagaimana aktivitas itu berinteraksi dengan perabotnya. Kemudian kita melihat efektif enggak si perabot itu untuk mendukung aktivitas. Nah, kalau pertanyaan Fausan tadi, kok ada beberapa ruangan yang tanda kutip mati ya, dan tanda kutip tidak berfungsi dengan baik. Itu memang kita perlu melihat sirkulasi secara umum. Artinya aktivitas secara umum itu lewat mana aja, mana yang menarik, mana yang sering dilakukan, dan mana yang mendukung. Mungkin kenapa muncul ruang yang mati, artinya ruang yang tidak sering dilalui, karena memang koneksinya nggak nyaman untuk lewat situ. Itu yang pertama. Atau memang tidak ada kepentingan untuk lewat situ. Artinya ada perabot dan segala macam yang tidak, perabotnya mungkin ada, tapi tidak mendukung aktivitas yang akan dilakukan di tempat itu. Itu Pak Usan. Untuk sementara kita fokus cari yang ruangan yang ramai dulu, supaya kita bisa belajar lebih lanjut di situ. Perkara nanti kok ada ruangan seperti ini, itu nanti kaitannya dengan nanti organisasi ruang dan segala macam. Di teori dan metode perancangan, saya dan Bu Rizka nanti akan ke arah sana gitu loh. Efektivitas sebuah ruang seperti apa? Mungkin bukan salah ruangannya, bukan, cuman aktivitas-aktivitas itu tidak mengarah ke sana. Ngapain lewat situ? Entah muter, entah susah. Atau bahkan ada, kalau kita lihat, loh ini ada aktivitas yang muter. Tapi kok justru lewat situ? Ada apa itu kan? Mungkin perabotnya, mungkin sirkulasinya nyaman, mungkin lebih enak lewat situ gitu kan. Itu Pak Usan. Nggak ada kaitan dengan tugas PA2 ini, tapi terima kasih kamu udah tanya. Artinya kita bisa review lah. Seperti tadi Pak Anjuma ngomong tadi kan, katakan bahwa ya jadi kita bisa mereview, itulah ada beberapa kayaknya nggak pas sih Pak. Mau kayak tadi punya Somaya kan,
kayaknya ada perabot yang nggak pas ya Pak, mau dipindah kemana gitu kan. Ya kayak hal-hal kayak gitu. Itu sampingan dari tugas ini. Itu Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Silakan. Nanti saya dimarahi ibu-ibu dan bapak-bapak. Tanggal 8 kita mulai tentang sirkulasi dan ukuran ruang. Tugas 2. Jadi belum tugas 3, Pak. Apaan itu? Tugas 2, mahasiswa melakukan pengamatan seperti yang sudah dilakukan di tugas 1. Kemudian mengukur luas pergerakan dari satu ruang terpilih. Tadi ada beberapa sudah saya sampaikan atau sudah saya fokuskan. Kalian milih salah satu ruang aja. Apa yang harus dilakukan? Kalian menghitung luasan ruang pengamatan yang dipilih. Jadi ada beberapa tadi kayak punya Anissa, saya tanyakan kamar tidurnya berapa kali berapa? 3,8 kali 3,7 tadi. Kemudian tadi Mufli 4 kali 3. Ukur aja, ukur kasar aja. Ukur kasar artinya tidak perlu as ke as, repot nanti. Ukur yang ada di hadapan kalian, berapa kali berapa. Kemudian coba sketsa, kemudian ukur juga perabot yang ada di dalam ruangan tersebut. Luasan ruang minus luasan perabot itu ruang sirkulasi. Jadi ruang geraknya didapatkan dari luasan ruang dikurangi luasan total perabot. Jadi ada tadi punya Anissa itu ada ranjang tidur ukuran 180 kali 200. Terus ada meja ukuran 50 kali 50. Semua di total. Artinya yang disebut perabot itu bukan sajadah ya, bukan karpet dan segala macam. Yang diam, yang tidak bergerak kemana-mana. Diukur semuanya, luasan ruang dikurangi total luasan perabot itu didapat ruang sirkulasi. Kemudian kalian akan mencari referensi standar untuk ruang sirkulasi. Kalau kalian googling aja ruang sirkulasi itu biasanya munculnya angka 30%. Jujur sampai sekarang, sampai detik ini pun saya bingung. 30% itu keluar dari mana? Cuman kalau kalian perhatikan laporan-laporan tugas akhir, laporan-laporan perancangan yang ada di bank datanya Google, itu selalu keluar angka 30%. Nah, di sini saya mengajak kalian untuk melakukan analisis. Ini yang tahap 2, analisis. Kalian menganalisis berapa persen sih ruang sirkulasi yang kalian amati. Dari luasan ruang, kemudian dari dikurangi perabot, Anda dapat ruang sirkulasi. Dari situ bisa dibandingkan dengan luasan total ruangan. Berapa persen. Lalu persen itu kemudian kalian analisis lebih lanjut. Efektivitas ruangannya berdasarkan perabot. Saya menganalisis efektivitas ruang amatan dengan membandingkan antara hasil real, hasil yang kalian amati, dengan standar ruang sirkulasi. Katakanlah 30. Tapi nanti kalian akan lihat, bandingkan juga dengan standar perabot. Nanti ada di data arsitek. Oke, itu dulu ada pertanyaan. Kemarin di teori dan metode perancangan saya share e-book ini, Nuvert Data Arsitek. Sebaiknya kalian kalau ada kesempatan beli yang versi bahasa Indonesianya. Di sini dijelaskan semua, ada simbol dan segala macam, bahkan nanti penggambarannya. Jadi masuk ke tugas 3 itu nanti sebenarnya nyaman karena sudah ada simbolnya, terus cara menggambarnya bagaimana ini kan. Construction drawing simbolnya. Jadi simbol meja gimana, round table gimana, bedroom itu gimana harus gambar
tempat tidur dan segala macam. Kalau tadi kan masih kasar. Terus ada saya besarkan dulu. Ada bed, bathroom, ada shower, ada ini apa sih namanya itu, wash basin, kayak gitu, kloset segala macam. Ini di dapur, sink segala macam. Terus pintu bagaimana? Jadi mulai baca-baca dan mulai lihat, bahkan construction drawing. Ini nanti ada penjelasan sendiri, Pak Anjuma akan menjelaskan di minggu depan mungkin mulai. Oke. Tapi kaitannya dengan saya scroll, sorry kalau bikin pusing, saya scroll cepat. Kaitannya dengan ruangan yang terpilih. Ruangan yang terpilih, bagaimana kalian memilih ruangan? Karena di beberapa ruangan ada standarnya. Oke, ini kepanjangan saya. Saya balik ke sini lagi. Oke. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh ruang bar. Jadi di bar ada jarak untuk sirkulasi. Jarak untuk sirkulasi. Ada tempat duduk. Tadi kasusnya Sumayyah itu kan. Ketika kursinya dibuka, maka nggak bisa untuk masak, nggak bisa untuk cuci piring. Ada ruang sirkulasi. Ini yang kalian coba lakukan untuk mendeteksinya. Kemudian ini standar biasanya untuk di restoran. Jadi ada ruang ke tempat pelayan itu bisa berjalan. Ada kursinya. Kemudian kursi itu kalau orang keluar itu geser berapa sudah diperhitungkan. Dan di data arsitek ini, makanya saya sarankan kalau punya kesempatan dan ada dana, silakan kalian beli buku ini. Data arsitek ini kalian akan gunakan sampai nanti ketika tugas akhir. Bahkan nanti mungkin ketika kalian lulus. Bukan untuk, ini nanti ada proses, bukan untuk acuan utama yang harus diterapkan mentah, tapi menjadi dasar berpikir kalian menentukan besaran ruangnya. Oke, ini contohnya. Tadi saya scroll cari-cari, agak panjang, ternyata sudah saya golongkan. Kenapa ada beberapa tadi saya fokuskan ke dapur dan segala macam? Karena di buku data arsitek tersebut ada standar tentang berapa sih ukuran untuk dapur itu. Kalau perabotnya modelnya line gitu ya. Jadi penataan perabot di dapur itu ada beberapa tipe. Ada yang segitiga, ada yang line. Jadi biasanya tempat cuci, kemudian tempat meracik, memasak, dan disajikan. Alurnya seperti itu. Ada yang garis, ada yang segitiga. Itu ada di buku data arsitek, ada semua. Kemudian tadi bedroom. Oke, bedroom yang seperti apa? Oh iya, ternyata ada yang 3 tumpuk. Benar. Nah, ini kayak bedroom yang 3 tumpuk itu seberapa sih besarnya segala macam. Bagaimana dia kemudian menatanya? Atau yang untung saya tidak tadi melihat di kamar mandi. Kamar mandi sih efektivitasnya seperti apa sih? Dan ini ada semua di data arsitek. Data arsitek kalian gunakan sebagai acuan untuk menganalisa seberapa efektif ruangan yang kalian amati. Jadi fokus ke ruangan amatan, kemudian data arsitek digunakan untuk pembandingnya. Untuk kemudian dihasilkan analisa seberapa efektif ruangan yang kalian amati. Karena kenapa tadi saya terkejut ketika Husnul menyampaikan ada 12 orang di dalam satu ruangan. Karena menurut teori ada jarak tertentu. Ini yang disebut dengan ruang personal.
Ada yang intim, ada yang personal. Ada yang intim itu yang sangat dekat. Saya yakin yang di asrama itu satu kamar 12 orang itu sudah pada tahapan ini. Sudah pada tahapan ruang intim. Ruang personal biasanya ruang yang kaitannya dengan keluarga dekat. Dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua. Masih ada jarak. Kemudian ini biasanya dengan sahabat sosial. Lihat, ada perbedaan jaraknya. Ini kaitannya juga dengan ini. Kaitannya dengan ruang gerak kita. Data-data arsitek yang kemudian dikumpulkan di sini itu melihat seberapa efektif sebuah pergerakan manusia terhadap perabot. Itu yang pertama. Yang kedua adalah posisi-posisi ini adalah posisi yang kaitannya dengan kesehatan. Kalau kalian ikut PM teori dan metode, kaitannya dengan ergonomi. Ergonomi itu bukan hanya tentang kenyamanan bekerja, tapi juga dengan kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh ya supaya sarafnya nggak kejepit, katakanlah seperti itu. Atau tidak salah urat karena posisi-posisi yang salah. Seperti tadi ada kasus yang nonton TV, apakah nonton TV-nya seperti ini, atau tegak seperti ini, atau bahkan rebahan. Kalau udah seperti ini, biasanya ini lehernya yang sakit. Atau di dapur, perlu enggak ruangan seperti ini? Ada enggak lemari yang gantung seperti ini? Sehingga posisi gantungnya itu nyaman. Atau tadi ada beberapa di beberapa kasus tadi menggunakan meja makan untuk beberapa aktivitas. Tidak hanya makan, tapi juga belajar, tapi juga aktivitas yang lain. Nah, posisinya itu tadi kenapa saya sampai tanyakan, apakah tempat duduknya custom atau mejanya custom atau beli di toko. Beli toko ujungnya adalah biasanya ya meskipun dibuat oleh tukang juga, tapi biasanya ukurannya sudah standar, bukan ukuran tertentu. Atau tadi ada yang sarapan di ruang tamu. Sofanya nyaman enggak? Sofanya nyaman enggak? Jadi posisinya itu gini. Ada mengikuti posisi tubuh. Atau yang seperti ini. Itu kita akan lihat. Jadi intinya kalian bisa pilih salah satu ruangan yang kalian akan detail banget melihatnya. Perabotnya ukuran berapa, modelnya bagaimana, kemudian konturnya apakah dia berkontur atau tidak. Berkontur dalam pengertian perabotnya ya, bukan tanah, tapi berkontur dari perabot itu. Ukurannya berapa? Nah, dari pengukuran kemudian kaitannya dengan aktivitas, kalian coba bandingkan dengan standar ini. Seperti ini, contoh di ruang makan, ya saya hanya ngambil image dari internet aja. Ada yang biasanya digunakan untuk sarapan, biasanya bergabung dengan pantry, artinya ya sarapannya enggak duduk, biasanya setengah berdiri atau kalau pakai kursinya yang kursi yang tinggi, atau istilah di toko furniture itu kursi bar, kursinya lebih tinggi. Atau ada meja makan bentuknya lingkaran dengan kursi yang beda lagi dengan yang kursi yang di pantry seperti ini. Atau yang seperti ini, custom, menggabungkan beberapa meja, kemudian model kursinya macam-macam, ini untuk anak-anak dan segala macam. Atau yang lebih resmi seperti ini. Dan tadi ada juga yang di model tempat tidur, fokus di kamar tidur. Kamar tidurnya seperti apa, besarannya berapa, dan nanti mungkin kaitannya juga dengan peletakan jendela. Efektif enggak? Tapi itu ke arah lain nanti. Tapi sebaiknya juga sudah mulai di sketsa. Mana letak jendela?
benar nggak posisinya dan segala macam. Oke, ini tadi penjelasan untuk tugas 2. Menghitung luasannya, kemudian mencoba mengukur masing-masing perabot yang ada di ruangan tersebut, terus melihat ruang sirkulasinya. Kalian bandingkan dengan standar, kemudian kalian coba analisis secara efektif. Ini nanti mengcompare atau melihat analisis yang kalian lakukan di tugas 1. Ada beberapa yang mengatakan efektif dan segala macam di tugas 1. Benar enggak? Kalau kita sudah mulai masukkan data. Oke, ini ukurannya. Jadi kalian coba sketsa besaran atau luasan ruangan yang kalian pilih. Coba gambar perabotnya. Coba ukur perabotnya seperti apa. Letakannya seperti apa, dan ini tanda tanya ini adalah mengukur sirkulasi, ruang sirkulasinya, dan dibandingkan dengan standar yang ada di data arsitek. Kayaknya habis. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Puria, Puriska, Pak Juma, ada tambahan? Cara cukup dulu dari mereka dulu. Pak. Ini cukup semua. Enggak apa kuyan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, dari sudah mahasiswa. lebih dari cukup, Pak. Sudah sangat lengkap. Ya kan? Mahasiswa? Ada pertanyaan? Oke, kalau mungkin ada pertanyaan, Pak, kapan kita desainnya? Bentar. Kita bekali dulu. Ini bekal untuk kalian memahami apa yang akan kalian lakukan. Kenapa bekal ini cukup ribet dan cukup detail? Karena bekal ini kalian akan gunakan sampai nanti di tugas akhir. Ini kebetulan Pak Anjuma turun. Ini biasanya Pak Anjuma itu ngawal di PA4. Kenapa sampai turun ke bawah? Karena memang menemani saya terutama kaitannya dengan beberapa penggambaran detail. Jadi di prodi itu sudah mewanti-wanti soal gambar. Sampai di tugas akhir pun, kebetulan saya dan Pak Anjuma itu nanti di tim tugas akhir, jadi akan ketemu di atas. Kami akan ngecek yang kami ajarkan atau yang kami contohkan dengan beberapa contoh itu nyambung enggak di tugas akhir. Jadi saya dan Pak Anjumah itu di bawah dan di atas nanti. Di semester awal dan di semester akhir. Kalau di atas hilang ya sudah. Itu kenapa di mata kuliah perancangan 2 ini dan teori dan metode kalian bosan ketemu saya dan materinya belum merancang karena itu bekal. Dan bekal ini akan berlanjut sampai nanti di tugas akhir. Dan di tugas akhir tukang potong kepala di tugas akhir terutama di penggambaran itu Pak Anjuma dan Pak Desa. Pak Desa juga kan ngajar menggambar arsitektur. Jadi kami sudah menyusun tokoh-tokohnya sebagai tukang jagal dan segala macam. Tapi tanggung jawabnya di awal juga kami memberi materi gitu loh. Logikanya gitu. Nih, kalau ada kebingungan dan segala macam, tolong segera tanyakan, mumpung masih di awal. Kalau nanti ditanyakan di tugas akhir ya sudah. Pak Anjuma itu sampai lemes ya, kalau sudah pengumpulan tugas akhir, tugas gambar, udah lemes banget. Kayaknya saya nggak ngajari yang kayak gini deh Pak, nanya ya gini, ya gitulah. Begitu? Pertanyaan?
RPS. Tugas 1 sampai jam 10 semalam, jam 9 memang masih banyak yang belum masuk. Tapi tadi pagi saya cek sekilas sudah cukup banyak yang memasukkan, karena saya belum cek detailnya. Tapi saya harap tugas 1 udah beres hari ini. Kalian bisa bereskan. Kalau memang ada perbaikan silakan diperbaiki. Kemudian mulailah di tugas 2. Tugas 2 paling gampang memang kalian pilih dulu deh. Pilih dulu ruangan yang kalian mau amati. Memilih ruangan ini dalam pengertian ada dua indikator sih pemilihan ruangannya. Satu, aktivitas yang paling sering digunakan, atau menurut kalian perabot yang paling banyak digunakan, atau paling banyak perabotnya, ruangan yang paling banyak perabotnya. Itu kenapa tadi ada beberapa contoh. Saya menggunakan dapur dan kamar tidur. Satu, dapur itu pasti perabotnya banyak, dan beberapa kasus tidak hanya perabotnya banyak, juga aktivitasnya banyak. Tapi minimal perabotnya banyak. Kemudian kamar tidur, kenapa kamar tidur? Karena itu yang paling mudah dan tidak mengganggu aktivitas yang lain. Satu, meskipun kamar tidur itu tidak terlalu besar, tapi di situ terjadi banyak aktivitas. Umpamanya di kamar tidur itu kalian juga melakukan aktivitas kuliah, umpamanya kuliah online, atau aktivitas yang lain. Ada beberapa yang kemudian kamar tidurnya dilengkapi dengan TV atau minimal komputer, bisa kalian gunakan seperti itu. Jadi pemilihan ruangannya kembali terserah kalian. Kalian akan menggunakan ruangan yang atau memilih ruangan yang mana. Cuman tahapnya selanjutnya adalah mengukur ruangannya, kemudian mengukur secara detail perabot-perabot yang ada. Lalu setelah itu coba kalian ini yang mana? Oke. Coba kalian iya. Loh. Salah. Coba kalian gambar. Jadi sketsa aja. Beberapa dari kalian sudah mulai bagus mengakukan penggambarannya, tapi belajar aja dulu, artinya sketsa dulu. Tidak harus nanti memang ada tugas khusus untuk menggambar denah seperti apa ketentuannya. Gambar dulu denahnya, lengkap dengan pintu dan jendela, kalau ada jendela dan segala macam, secara detail ruangannya seperti apa, kemudian mulai mensketsa letak-letak perabot. Kemudian letak perabot tersebut didetailkan lagi. Perabotnya ukurannya berapa. Seperti ini. Kalau ada meja makan dan segala macam, kalian detailkan lagi. Kemudian ada perhitungannya. Luas ruangan dikurangi luas total perabot. Artinya yang disebut dengan luas total perabot adalah kalau kursi ini lebarnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Atau ini juga kalau meja lebarnya berapa, panjangnya berapa. Yang kemudian akan mengcover, artinya kan kalau kayak sofa seperti ini kan dia akan nutupin. Tidak ada ruang bebas di sini. Jadi logikanya seperti ini. Jadi ada katakanlah ini ruang sirkulasi ini jadi 40 karena ketutup sofa yang ukuran katakanlah 60, panjang sekitar kalau 3 kayak gini biasanya 180. Begitu. Inti dari tugas 2 adalah itu. Lalu
Tugas ini dilakukan selama seminggu ini dan saya harap hari Senin itu sudah masuk sehingga di hari Selasa kita bisa review. Kita bisa review seperti ini, kita akan buka review dan kita akan ngecek dan kita akan mungkin akan pleno lagi, kita akan pleno lagi secara bersamaan supaya nyambung gitu loh. Berdoa aja supaya tidak ada kegiatan mendadak dari dekanat sehingga saya bisa ikutan terus mengawal. Begitu, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Silakan Hanifah. Buat yang denahnya itu skalatis atau kayak yang sebelumnya Pak? Kalau yang sebelumnya itu kan tugas satunya kemarin saya buatnya enggak ada skala 1 banding berapanya gitu Pak. Buat yang tugas ini apa skalatis atau gimana Pak? Nah ini kesepakatan kelas. Kalian mau skalatis atau sketsa? Gini. Untuk nomor muda. Siapa yang mau skalatis? Raise hand. Ada di reaction. Saki 1, Nur 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, benar. Berarti banyak yang nggak skalatis tuh. Nggak apa-apa, gini. Karena kepentingannya bukan pada skalatis atau tidaknya. Namun kalau kalian sudah mulai skalatis, itu kan enak artinya. Ukuran perabot dan ukuran ruangannya jadi jelas. Efeknya ke situ. Dan nanti di tugas 2, nanti kalian juga akan menggambar denah dan potongan. Kami akan berikan contoh denah dan potongan. Efeknya gitu. Belajarnya kalau mau sekalian ya sekalian. Kalau enggak ya nggak masalah karena kan fokus utama di sini adalah mencari sirkulasinya. Berapa persen sih sirkulasi di ruangan yang kalian amati? Terus kemudian belajar melihat, mengukur perabot dan segala macam. Itu. Gimana? Tetap kalau lihat perbandingannya berarti ya tidak skalatis. Atau gini saya tidak menentukan, silahkan kalau yang mau skalatis ayo, kalau yang enggak nggak masalah gitu loh. Udah mudahnya gitu aja deh. Kalau mau sekalian belajar ayo gitu loh. Pak, apakah harus di kertas milimeter? Saya sarankan kalau terutama yang skalatis pakai kertas milimeter. Itu jauh lebih enak. Kalian gambarkan ya. Karena kan udah ada milimeternya jadi nggak puyang lagi. Gitu. Jadi gunakan kertas milimeter gitu. Kertas milimeter kita ada yang ukuran A4 nggak salah. Ada yang besar. Pakai yang itu. Jadi lebih enak. Kemudian kalian jadi tahu gitu. Oh ya sirkulasinya ternyata kok kayak gini gitu. Tapi tidak harus juga kertas milimeter tidak harus. Tapi kalau mau lebih nyaman ketika mengerjakan dan segala macam pakai kertas milimeter. Kalian pakai yang model skalatis itu juga jadi enak gitu. Begitu. Ya. Jangan dimarahi Hanifah, wah jadi harus skalatis. Enggak. Kalau mau nyaman, kerjanya nyaman ya silakan. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Silakan Saki. Kalau dari yang Zaki lihat yang tadi Pak, yang waktu review itu kayaknya banyak yang buat dindingnya itu pakai notasi pakai hatch gitu Pak, pakai notasi bata. Nah, itu untuk yang tugas 2 ini buat gitu juga Pak, atau dindingnya garis aja tuh gak Pak? Garis double pasti kan. Garis double itu untuk menunjukkan dinding. Atau kalian mulai belajar lihat di data arsitek itu gimana? Karena pengetahuan atau pengajaran tentang penggambaran dinding itu nanti baru di tugas 3. Saya tidak bisa memaksa harus sekarang pakai yang heads atau enggak, tapi minimal udah tahu bahwa double garis itu dinding.
Ada dua. Jadi model hatch yang saya screen whiteboard. Jadi ini dinding katakanlah seperti itu. Ada yang model kayak gini. Itu biasanya untuk dikonstruksi. Jadi ini menunjukkan bata, yang lubang ini menunjukkan kolomnya. Ada yang kemudian modelnya ini di blok. Salah. Oke, benar. Jadi ini di blok tebal. Ini paling besar soalnya. Iya. Kalau yang ini yang di blok. Jadi yang ini adalah konstruksi. Ini biasanya arsitektural. Itu. Silahkan. Untuk sementara seperti tadi saya bebaskan dulu karena memang baru di tugas 3. Ada contoh gambar yang harus kalian jiplak lah, kalian copy secara manual. Gitu. Ya. Terserah kalian mau pakai yang mana dulu. Yang pasti udah tahu modelnya seperti apa. Seperti yang ini kan modelnya model arsitektural. Ya sebenarnya ini ada skalanya satu ini, kemudian ini model di blok dan segala macam. Sebenarnya ini bukan arsitektural banget juga. Ini lebih kepada interior sehingga notasi pintu dan segala macam tidak detail. Kalau arsitektur bangunannya akan detail plus ada perabot. Begitu. Itu ada pertanyaan lanjutan? Terima kasih Pak. Oke. Untuk sementara bebas dulu. Untuk sementara bebas dulu. Bu Rizka kok ada di sini? Halo Bu Rizka. Tunggu Pak. Keluar Pak ini Pak. Nggak perlu masuk lagi nggak? Enggak Pak, udah Pak. Tunggu Pak. Udah. Ya sudah. Oke. Ini penjelasan di kelas A aja beberapa pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan? Lanjutan untuk detailnya. Jadi selama seminggu ini iseng-iseng jadi ngukur-ngukur, semoga kalian juga punya peralatan untuk ngukurnya. Terserah lah, saya tidak harus mengharuskan pakai ukuran tukang. Di meja sebelah meja saya ada. Tidak harus yang seperti ini. Ya. Nggak harus. Ya. Ini kayak YouTuber mesti tangannya gini. Nggak harus yang seperti itu. Bisa juga kalian kalau ibu kalian suka jahit itu pakai meteran yang gulung gitu juga. Yang penting bisa untuk ngukur gitu aja lah. Tidak harus pakai ukuran laser juga, nggak usah. Pakai perkiraan, pakai lebar keramik, kemudian kalian perkirakan juga nggak masalah gitu. Karena yang penting bukan pada presisinya tapi pada ukuran kira-kiranya. Pakai penggaris yang 30 cm dan bolak-balik ya dibatasi ya, kalian tahu aja bisa. Yang penting bisa untuk ngukur gitu. Mau pakai jengkal kalian ya silakan. Jengkal itu sekitar 25, kalau punya saya itu 24,5 sampai hafal.
Begitu. Pertanyaan, silakan. Pak izin bertanya. Silakan. Jadi gini Pak, jadi dalam pemetaan kemarin, jadi kan saya menjadikan objek pengamatan itu adik saya Pak. Jadi di dalam kamar itu dia kan tidur, belajar di dalam situ Pak, di kamar. Terus kan karena saya nggak ambil objek sampelnya saya juga Pak, jadi saya juga tidur di kamar ini. Kadang-kadang juga belajar di kamar Pak. Jadi kan yang meja belajar peta itu cuma satu Pak. Jadi terkadang kalau saya juga belajar di dalam, kadang ada meja dari luar dimasukin dalam kamar Pak. Habis belajar dikeluarin lagi Pak. Nah jadi dalam pengukuran Pak, yang meja saya keluar masuk itu termasuk dalam perabotan atau gimana Pak? Nah ini yang kamu tentukan. Kamu menentukan aktivitas. Jadi tidak hanya ruang, kemudian aktivitas. Ketika aktivitas kamu dan adikmu belajar di dalam ruangan itu yang kamu mau sorot, maka meja belajar itu akan masuk. Diukur. Tapi kalau hanya adikmu yang kamu sorot aktivitasnya, maka meja belajar yang mobile itu ya nggak masuk. Gitu. Jadi tidak hanya, tadi kan kenapa contohnya satu ruang, itu untuk mempermudah aja, makanya yang stay. Tapi kalau kamu mau fokus ke kamar dan ada aktivitas dirimu dan adikmu belajar bareng, pada saat itu di freeze dalam tanda kutip, dibekukan, ya diukur bareng. Jadi gitu sama juga dengan tadi ada kasus kamar tidur yang digunakan juga untuk beribadah, ada sholat dan segala macam. Sajadah itu diukur juga ketika proses itu di freeze. Jadi momennya adalah aktivitas dan ruang. Aktivitas, ruang, waktu. Aktivitas dan waktu itu kan bersamaan. Terminologinya atau termnya itu aktivitas dan waktu itu bersamaan. Dan perabot. Kalau itu dalam satu kurun waktu yang kalian freeze dari sekian banyak pengamatan, ya termasuk diukur. Gitu loh. Jadi pemetaan aktivitas tadi, kalian mau nge-freeze yang mana? Kalian mau membekukan atau mendiamkan waktu yang mana? Kayak tadi ada yang sarapan, kemudian ada punya Sumayah, nggak salah. Ada sarapan, kemudian ada cuci piring, ya freeze-nya di situ, ya diukur bareng terpaksa. Kalau di dapur kan lebih nyaman, perabotnya segala macam, aktivitasnya kita bisa lihat. Nah, yang mobile, punya Sabik tadi, yang mobile, ya diukur bareng. Itu Pausan, ya. Kasus-kasus tadi memang kasus yang stay, yang tetap perabot, aktivitas, jadi dalam kurun waktu yang tetap gitu. Nah, kamu memunculkan satu lagi aktivitas yang mobile gimana? Ya tergantung kamu nge-freeze-nya, membekukannya pada yang mana gitu aja. Ya, gitu Pak Afan. Baik Pak, berarti kalau saya menambahkan person baru dalam tanda kutip itu diri saya itu boleh nggak Pak? Nggak apa-apa, silakan. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Siap. Gimana Alicia? Izin tanya Pak, mohon dikoreksi ya Pak kalau salah. Ini kan tadi Bapak bilang sketsanya itu kan denah kan. Nah tapi tadi kan di PowerPoint tadi kan ada yang contoh gambar potongan, terus gambar perspektif juga. Nah itu kami dibebaskan buat gambarnya tuh potongan atau perspektif atau gimana ya Pak? Atau boleh denah aja gitu? Ini contoh gambar ini ingin menjelaskan apa yang kalian lakukan. Nah, perkara teknisnya kalian nyamannya seperti apa? Supaya satu lagi di perancangan adalah masalah komunikasi. Perancangan mengkomunikasikan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian amati melalui gambar.
Jadi di arsitektur adalah ada komunikasi melalui gambar. Kita sebagai orang yang bukan melakukan pengamatan langsung, mengambil informasi itu berdasarkan gambar yang kalian buat. Gitu. Nah, kaitan dengan itu, maka sejauh mana sketsa kalian itu informatif, itu aja sih. Simple saya gitu. Itu kenapa tadi yang pemetaan saya dengan gampang, bukan gampang ya. Saya membaca hasil pemetaan kalian. Awalnya kalau kalian perhatikan di penjelasan tadi atau di review tadi kan saya membaca pola pergerakan yang kalian sketsa di denah. Itu kan 2 dimensi. Nah, pergerakan itu yang kemudian saya baca, oke, ini aktivitas ramenya di dapur, aktivitas ramenya di ruang keluarga dan segala macam. Dan itu yang dilakukan di arsitektur, membaca gambar, bukan membaca narasinya, bukan membaca keterangannya. Efek dari situ dipersilahkan. Kalau denah kalian seperti ini kan cukup informatif kan. Sehingga tanpa harus dibuat seperti ini, kita sudah paham, oh ini jalur sirkulasinya. Oh ya, dia masuk ke sini umpamanya, atau dia lewat sini maksudnya. Pak, yang mana? Terserah. Kembali lagi ke terserah. Karena yang fokus utama seperti pertanyaan tadi tentang skalatis bukan pada skalanya, bukan pada penggambarannya. Saya nggak rewel tentang gambar kok. Belum rewel tentang gambar. Intinya itu. Karena yang fokus utamanya adalah bagaimana sebuah ruangan ini lengkap dengan perabotnya itu bisa mewadahi aktivitas si person di dalam ruangan ini. Apakah perabotnya efektif, apakah perabotnya sesuai dengan aktivitasnya, dan bagaimana kemudian pergerakan orang di dalamnya. Begitu. Itu Alisa. Baik, makasih Pak. Oke, bisa paham ya maksudnya ya? Ya, paham Pak. Karena selanjutnya adalah pergerakan dan aktivitas akan mempengaruhi tugas di ruang personal, ruang singgah personal dan ruang kerja personal. Akan ke situ arahnya. Kita belajar, kita mengambil bekalnya dulu deh sebelum masuk ke sana. Perkara penggambaran dan segala macam belum. Pertanyaannya tadi kayak yang Hanifah yang skala tadi. Karena memang di tugas 3 baru kita bicara skala, kita bicara apa itu denah dan segala macam. Kalau di sini kayak tadi yang pemetaan juga, saya nggak peduli gambar jelek segala macam. Kemudian ada squid scheme di situ sebagai gambaran orang, ya nggak masalah buat saya sih. Yang penting kan nggak tahu itu orang, ini perabot, titik. Buat saya sih itu. Nanti setelah mulai kalian udah kenal denah, kalian kenal potongan. Sebenarnya di menggambar arsitek juga udah kenal perspektif, karena tapi di sini kan kita belum ke arah sana dulu. Silakan.